penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan makom yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun Allah jelaskan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Tuh, mengisrakan hambanya, bukan subhanalladzi asra bi rasulihi wala bi mahbubihi atau bi nabiyyi atau bi khalilihi, enggak. Tapi yang disebut di situ adalah abdihi. Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani setinggi apapun derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu tetap beliau adalah hamba Allah. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, mari kita lanjutkan pengajian kitab Syarah Manaqib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala. Dan kita sampai pada halaman 109 ya. Langsung saja, wa qala ba'du akabiri ashabihi ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa qala, ngendika sapa ba'du akabiri ashabihi sebagian pira-pira panggedene pira-pira murid Syekh Abdul Qadir. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu ningali sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairuhu lan saliyane Rasul minal anbiya saking pira-pira nabi, wa ramaratin kang saliyane siji ambalan di majlisihi ing dalem majelis Syekh Abdul Qadir. Fa inna sayyida monggo temen setuhune sayyid tuan iku yusyarrifu muliakan sapa sayyid abdahu ing hambane sayyid. Wa anna arwahal anbiya lan temen setuhune ruhe pira-pira nabi latajulu yakti iku yakti inna berarti ya. Wa inna arwahal anbiya lan temen setuhune pira-pira ruhe para nabi iku latajulu iku yakti melaku apa arwah fis samai ing dalam langit wal ardi lan bumi jawalana riyahi kelawan lumakune pira-pira angin. Wa kanat lan ono apa tawaiful malaikati sapa tawaiful malaikati pira-pira golongan malaikat iku tahdur hadir sapa tawaif majlisahu ing majelis Syekh Abdul Qadir. Wal khadiru lan nabi Khidir iku yuksiru ngekeh-ngekehaken sapa Khidir min hudurihi saking menghadiri majelis tuan Syekh wa yakulan ngucap sapa Nabi Khidir man utai sapane wong aroda kang karep sapa man al falaha ing kebahagiaan fa alaihi mongko ing atase man bi mujalasati hadzal wali kelawan mujalasah ngelungguh-lunggui ing iki-iki wali. Melanjutkan pada kisah yang sebelumnya, yaitu tentang cerita di mana Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sudah berada di Baghdad dan sudah menjadi seorang ulama yang masyhur, populer di masanya. Banyak dari orang Yahudi, Nasrani yang masuk Islam, banyak dari penjahat yang jumlahnya bahkan sampai pada 100.000, bahkan jin itu pun juga ikut menjadi murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Nah, pada malam hari ini kita akan berpindah kepada kisah di mana salah seorang murid senior yaitu Syekh Abu Sa'id Al-Qailawi
itu menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan selainnya, selain Rasulullah dari kalangan para nabi, itu menghadiri majelisnya Syekh Abdul Qadir tidak hanya sekali. Tuh. Dan itu menunjukkan fa inna sayyida yusyarrifu abdahu. Dan itu menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala itu ingin memuliakan hambanya. Nah, sehingga apa pelajaran yang dapat dipetik dari kisah ini? Ya tentu kita mengenal sosok Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melalui kisah-kisah yang diceritakan kepada kita. Para nabi, di mana para nabi bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai mendatangi majelisnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu menunjukkan apa? Pertanda apa? Itu pertanda bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setinggi apapun derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu tetap beliau adalah hamba Allah. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, "Fa inni Abdullah." Saya ini hanya hambanya Allah Ta'ala. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, setelah Nabi Muhammad SAW itu meninggal, apa kata beliau kepada para sahabat ketika beliau menyaksikan para sahabat itu berada dalam kesedihan yang puncak. Bahkan Sayyidina Umar yang galau, yang bingung, bahkan beliau di pintu kota Madinah berteriak, siapa yang bilang bahwa Nabi Muhammad itu meninggal, itu saya bunuh. Itu kata Sayyidina Umar. Itu adalah fenomena di kalangan sahabat yang sangat mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Sayyidina Abu Bakar, beliau dalam keteguhannya, beliau dalam kesabatannya, keteguhannya, kekuatannya, beliau kemudian datang ke masjid, mengumpulkan para sahabat-sahabat, dan di sana beliau berceramah. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu adalah yang maha hidup, yang tidak akan mati. Ya, dalam arti Nabi Muhammad itulah hanya seorang hamba. Hanya seorang hamba, tetapi justru karena Nabi Muhammad ini adalah seorang hamba, bahkan beliau mengakui dirinya sendiri, fa inni Abdullah, sungguh saya ini adalah hamba Allah. Jadi penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan makom yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pun Allah jelaskan, Allah ceritakan di dalam ayat Al-Isra, ya, surat Surat Al-Isra, di mana Allah Ta'ala itu berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah, Subhanalladzi, maha suci Allah, maha suci zat yang mengisrakan hambanya. Tuh, mengisrakan hambanya, bukan Subhanalladzi asra bi rasulihi wala bi mahbubihi atau bi nabiyihi atau bi Muhammadin, ya kan? Atau
bi khalilihi, enggak. Tapi yang disebut di situ adalah abdihi, maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Nah berarti penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas itu merupakan makom yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal inilah yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabatnya, oleh Rasulullah kepada kita, bahwa kita harus menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seringnya kita ini pengakuannya hanya lisan, bro. Ngomong mah hamba Allah gitu kan. Ngomong mah menyembah Allah, sementara kita ini menjadi hambanya hawa nafsu, itu pun tidak kita sadar. Tuh kan? Kok bisa tuh? Iyalah. Berapa banyak orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah orang yang benar. Ketika menemukan orang lain, dia menganggap orang lain itu adalah orang yang salah, orang yang sesat. Berapa banyak orang-orang yang ahli zikir, ahli puasa, ahli ibadah, ketika melihat orang-orang yang ahli maksiat, yang ahli judi, ahli zina, ya kan, ahli mabok dan seterusnya, dia ingkari itu, dia ingkari, dia lawan mereka, ya kan, dia lawan mereka, kemudian dengan bangganya menyombongkan diri bahwa saya ini adalah orang-orang yang baik. Kami ini ingin menghilangkan kemungkaran yang kalian lakukan. Ada sebuah pertanyaan. Di zaman Rasul, kemaksiatan itu sama sekali hilang apa enggak sih? Ketika di zaman Rasul, apakah ada pencurian? Ada lah. Di zaman Rasul, apakah ada perzinahan? Ada. Di mana-mana itu, enggak di mana-mana, enggak di sana, enggak di sini, sama. Ya kan? Tetapi apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu untuk menegakkan agamanya, lalu kemudian orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berdosa, kemudian disikat habis, atau enggak, bro? Enggak lah. Contoh dalam zina aja, berzina. Ada seorang yang mengaku bahwa dirinya berzina, ya kan? Kemudian oleh Rasul, enggak kali, kamu paling ya cuma pegang-pegangan. Benar ya Rasulullah, saya ini orang yang berzina. Ini kata seorang perempuan ya. Benar ya Rasulullah, saya ini orang yang berzina. Enggak. Ya udah, kalau memang kamu tuh maksain untuk pengakuanmu ini, datangkan empat orang yang bersaksi bahwa diri kamu itu berzina. Kemudian udah, kamu pulang dulu, pulang. Oke. Dari sini aja, ini kan menunjukkan bahwasanya sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para ahli maksiat itu bagaimana? Tetap mereka itu memiliki tetap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kasih sayang kepada mereka. Bahkan meskipun ketika mereka itu mengaku saya telah melakukan perbuatan dosa, bermaksiat, bahkan tidak hanya bermaksiat, bahkan maksiatnya itu berupa zina sekalipun, itu tidak langsung wayo langsung dihukum, langsung dirajam, enggak, bro. Ini kan satu hal yang mungkin oleh kita itu sering dilupakan. Lantaran apa? Lantaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, saya itu kalau diri saya itu jelek-jelekan, difitnah, ya kan? Karakter saya dibunuh, maka saya tidak akan marah. Tapi ketika syariat saya itu, ya,
diganggu, maka saya akan marah. Itu seperti itu. Sehingga yang dilihat itu apa? Sisi kerasnya doang. Ada diskotik, hayo dibubarin. Ya bukan berarti kita itu apa namanya ya, menghalalkan atau membolehkan hal-hal yang seperti itu. Bukan, tetap dalam hati kita itu ingkar. Tetapi tadi hal yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ana rahmatun muhdah. Saya ini adalah orang yang membawa kasih sayang dan memberikan petunjuk. Kita lihat tugas dari Nabi. Tugas Nabi itu apa? Mengajak, ya kan? Makanya dalam sebuah ayat itu di mana Allah Ta'ala itu mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang ingin memaksakan pamannya untuk masuk Islam. Ini kan Abu Thalib kalau nggak salah. Kata Allah Ta'ala memperingati beliau. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha. Sungguhnya kamu itu nggak bisa memberikan hidayah kepada seseorang sehingga dia itu nurut kepadamu, ya, sehingga dia itu mau untuk masuk Islam. Tetapi Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang hanya Allah Ta'ala kehendaki. Begitu juga dengan orang-orang yang ahli maksiat. Kita tidak bisa katakanlah larang-larang mereka, bahkan dengan sekuat tenaga fasilitas-fasilitas kemaksiatan itu dihancurkan biar mereka nggak buat maksiat. Itu nggak gitu juga bro. Makanya beda antara pandangan ahli sufi dengan pandangan ahli syariat. Kalau orang yang ahli syariat memandang orang yang ahli maksiat, memandang bajingan gitu ya, apa pandangannya? Oh, ini adalah orang yang jauh dari Allah Ta'ala, dia suka bermaksiat dan saya lebih baik dari dirinya. Ulama syariat. Tapi kalau orang yang ahli tasawuf melihat misalnya PSK gitu, ya Allah ini kasihan amat gitu kan, dia rela menjual dirinya hanya untuk mendapatkan receh. Dan bisa jadi itu uang yang dia hasilkan dari menjual diri itu untuk menafkahi keluarganya, anaknya, orang tuanya, dan seterusnya. Sementara dia tidak menemukan pekerjaan. Maka ya Allah, berikanlah dia hidayah supaya dia kembali ke jalan. Gitu. Itu kan bedanya antara ulama syariat dengan ulama tasawuf, ulama hakikat. Nah, sehingga hal inilah yang perlu ditekankan, bahwasanya ketika kita ingin menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka jangan ngaku-ngaku. Mengaku kita ini yang paling benar, mengaku kita adalah orang yang paling lurus, yang paling bersyariat, yang paling banyak ibadahnya, yang paling beragama, yang paling luas ilmunya, dan seterusnya. Karena apa? Karena sifat yang seperti ini hakikatnya adalah sifatnya setan. Ditutup dengan kisah di mana Nabi Khidir alaihissalam itu seringkali mendatangi pengajiannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata beliau, kata Nabi Khidir alaihissalam, man aradal falah fa'alaihi bimujalasati hadzal wali. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, maka dia itu wajib untuk menjadi teman duduknya wali ini. Kalau di zaman dulu masih bisa bertemu dengan Syekh Abdul Qadir di zamannya, di masanya, tapi ketika setelah beliau meninggal, dengan cara apa ya? Dengan cara seperti ini, mengkaji apa saja ilmu yang beliau berikan kepada diri kita, apa saja yang kita dapat lakukan dari ilmu-ilmu tersebut. Wa kana radhiyallahu anhu yuqri'u fi salasata asyara ilman wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebelum ditutup, ada pertanyaan enggak nih dari pemirsa atau hadirin ya?
Oke, karena nggak ada ya. Nah, barangkali dari pemirsa yang ingin bertanya tentang uraian dari kitab Syarah Hikam atau uraian dari kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar agar menjadi masukan bagi kami ke depan. Terima kasih. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.